Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan video presentasi makalah dari mahasiswa, dan kiranya semua bisa mendengarkan berulang-ulang video ini, lebih memahami dan mengerti tentang materi kuliah yang disampaikan. Salam sukses, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mika Tompuno Panekenan, nomor induk mahasiswa 2001-2045. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video singkat tentang tugas kewirausahaan. Untuk pembahasannya, akan membahas tentang yang pertama, usaha, yang kedua, kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu kewirausahaan intern. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu usaha. Dimulai dari pengertian usaha, menurut KBBI, usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Ada juga beberapa pengertian dari para ahli, yakni menurut Wasis dan Sugeng Irianto, menurut Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, dan menurut Harmaizar Z. Dari pengertian KBBI dan para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha adalah suatu kegiatan manusia untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita bahas dalam pembahasan yang kedua, yaitu kewirausahaan. Kita mulai dengan pengertiannya. Pengertian kewirausahaan diambil dari kata wirausaha. Menurut KBBI, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Dari kata wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, dan sebelum dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata berbahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Maka pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik untuk memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Namun, teori kewirausahaan juga banyak berkembang dan memiliki arti masing-masing oleh para ahli. Berikut pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Pembahasan ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kewirausahaan intern. Dilihat dari pengertiannya, kewirausahaan intern merupakan faktor pemicu secara internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu tersebut. Faktor-faktornya bisa berupa yang pertama, locus of control, atau tempat atau letak kendali untuk mengontrol peristiwa-peristiwa. Yang kedua yaitu need achievement atau kebutuhan berprestasi seseorang atau ingin berprestasi. Yang ketiga yaitu mengambil resiko. Yang keempat yaitu jiwa entrepreneurship, atau di sini seseorang pengusaha harus memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu mengarahkan diri, percaya diri, berorientasi pada tindakan, energik, dan toleran terhadap ketidakpastian. Berikut yaitu emosi, di mana seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentunya akan memiliki berbagai kemampuan, contohnya mengolah emosi dan empati. Yang berikut yaitu faktor kreativitas, karena kreativitas ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan imajinasinya. Dan faktor yang terakhir yaitu inovasi, yakni di sini inovasi adalah semua hal yang baru yang berasal dari ide dan gagasan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia.
Sekian video singkat yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas tentang kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern. Namun sebelum kita memulainya, perkenalkan, nama saya Shalom Rogahang, NIM 20012105 dari kelas 3C KBG. Mari kita memulainya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah usaha. Apa sih usaha itu? Secara umum, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha sendiri terbagi dalam 4 jenis, yaitu usaha mikro, usaha besar, dan usaha kecil, serta perusahaan. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha tertentu. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dibanding usaha menengah. Usaha kecil adalah usaha atau kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan secara kepemilikan. Sedangkan perusahaan merupakan badan ekonomi produktif yang independen dan dioperasikan oleh individu atau badan hukum yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang yang akan dijual. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli. Misalnya, Richard Cantillon mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Sedangkan, menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Adapun ciri-ciri dan karakteristik wirausahawan. Pada umumnya, ciri-ciri seorang wirausahawan adalah berorientasi tugas dan hasil, mengambil risiko, kepemimpinan, keoriginalan, berorientasi ke masa depan, dan terakhir yaitu jujur dan tekun. Sedangkan karakteristik kewirausahaan yaitu tanggung jawab, risiko, percaya, semangat kerja, prestasi, dan keterampilan. Dan terakhir yang akan kita bahas yaitu kewirausahaan intern. Kewirausahaan intern merupakan suatu faktor pemicu secara internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang mendorong seseorang untuk berwirausaha. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, kemampuan untuk memahami suatu kondisi. Kedua, wawasan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, adanya pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada. Dan yang terakhir, mempunyai pengalaman pada bisnis. Itulah hasil penjelasan dari saya mengenai usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marceline Cornelis
dari kelas 3C Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang materi topik 1 mata kuliah Entrepreneurship. Materi topik 1 tersebut yaitu yang pertama pengertian usaha, yang kedua kewirausahaan, dan yang ketiga kewirausahaan intern. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya kreativitasan, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk, pemasaran, pengembangan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Pengertian usaha dalam kewirausahaan secara sederhananya biasa kita kenal dengan business atau upaya untuk mendapat pendapatan dari kegiatan ekonomi. Apabila secara general, usaha berarti aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa pengertian usaha menurut para ahli. Salah satunya menurut Efrison Umar. Menurut Bapak Efrison Umar, usaha di dalam ilmu fisika bisa berarti sebagai resultan gaya di mana gaya tersebut bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan pergerakan dan perpindahan posisi dari benda tersebut. Selanjutnya, penjelasan tentang kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. Ada 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kelincahan. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelenturan. Dan yang kelima, kekuatan. Dalam memainkan usaha, ketika seseorang wirausahawan membuat perencanaan, pasti memiliki tujuan. Besar ataupun kecil, kegiatan kewirausahaan ini berdampak pada kehidupan. Ada beberapa tujuan kewirausahaan, yaitu yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Yang terakhir, faktor kewirausahaan internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk memahami suatu kondisi. Yang kedua, wawasan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, adanya pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada. Dan yang keempat, mempunyai pengalaman pada bidang bisnis. Demikianlah penjelasan saya tentang materi topik 1, mata kuliah Entrepreneurship. Kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Melinda Syarifuddin dengan NIM 2001243 dan saya akan menjelaskan tentang makalah pengertian usaha kewirausahaan dan kewirausahaan intern. Yang pertama, pengertian usaha. Pengertian usaha dalam kewirausahaan secara sederhananya bisa kita kenal dengan bisnis.
bisnis atau upaya untuk mendapatkan pendapatan dari kegiatan ekonomi orang-orang tersebut. Atau mungkin di antara kalian, entrepreneurship mudah melakukan sebuah kegiatan bisnis dan kewirausahaan biasanya disebut dengan istilah pembisnis, pengusaha, atau kewirausahaan. Pengertian usaha dalam kewirausahaan yaitu apabila general usaha berarti aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari, aksi nyata dari usaha tersebut. Mestinya saja kalian para entrepreneur muda di sini belajar guna mendapat nilai yang bagus di sekolah, misalnya atau berolahraga untuk mendapatkan tubuh yang sehat di hari-hari yang tersebut. Kunci dari pengertian usaha dan kewirausahaan itu terdiri apabila usaha yang dikerjakan dilakukan secara terus-menerus dan rutin, tanpa berhenti. Hal ini yang membedakan usaha yang berhasil untuk tidak berhasil bagi mereka yang melakukannya, seperti diantaranya kalian entrepreneurship muda di Indonesia. Pengertian usaha dalam kewirausahaan menurut para ahli. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengarahkan tenaga, upaya, kreativitas, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk. Pemasaran, pengembangan produk sehingga menghasilkan suatu yang lebih tinggi. Wirausaha adalah seorang yang melakukan suatu usaha, dengan kata lain, seorang yang berani secara mandiri melakukan sesuatu usaha dengan skala kemampuan yang ia miliki. Yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, pengembangan, dan membawa visi ke dalam kehidupan visi tersebut bisa berubah ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan suatu hal. Akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk para resiko usaha setidaknya secara khalifah. Kewirausahaan terdiri dari kata dasar wirausaha yang mencapai awalan dan akhiran, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Dalam bahasa Inggris, wirausaha adalah entrepreneur. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Prancis. Menurutnya, entrepreneur adalah Arjen Woubus yang tidak terlalu lama. Ekonom Prancis lainnya, Jean Baptiste, menambahkan banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kewirausahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michelle Anggraini Kalengkongan, NIM 200122044 dari kelas 3C KBG. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi topik 1, yaitu pengertian usaha, pengertian wirausaha, dan pengertian wirausaha intern. Usaha atau enterprise dalam arti sempit didefinisikan sebagai usaha bisnis atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dalam arti yang lebih luas,
Usaha adalah ide teridentifikasi yang diwujudkan menjadi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara memuaskan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Pengertian wirausaha intern, intrapreneur. Menurut James M. Higgins, seorang intrapreneur adalah seorang pegawai perusahaan yang diberi wewenang untuk bertindak bagaikan seorang wirausaha atas nama perusahaan. Perusahaan memberikan bantuan serta mendorong para intrapreneur untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka. Perkenalkan, nama saya Nathanael Weken, NIM 2001-2046, kelas 3C, Prodi Konstruksi Bangunan dan Gedung D4. Pada saat ini, saya akan menjelaskan pengertian dari usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern. Saya akan menjelaskan yang pertama. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggerakkan tenaga, upaya kreativitas, serta kepandaian untuk membuat suatu produk pemasaran, pengembangan produk, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Apa yang dimaksud dengan wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang melakukan suatu usaha, dengan kata lain, seseorang yang berani secara mandiri melakukan suatu usaha dengan segala kemampuan yang ia miliki. Yang kedua, pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan ialah usaha kreativitas yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Kewirausahaan juga suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan kreativitas dan berbeda. Kewirausahaan secara bahasa terdiri dari kata dasar wirausaha dan kata imbuhan ke-an. Wirausaha adalah kemampuan seorang untuk melakukan suatu usaha secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Sehingga kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Contoh dari kewirausahaan adalah, pada dasarnya, seseorang wirausaha melakukan suatu usaha dari memproduksi hingga menjual dengan usaha sendiri, seperti membuat usaha kerajinan dari bahan-bahan limbah seperti plastik dan kertas, atau usaha jasa seperti muka les privat di rumah. Definisi seperti muka les privat di rumah. Definisi dari kewirausahaan adalah kewirausahaan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan mewujudkan hasil karya tersebut.
keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausaha karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar. Dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Fungsi dari kewirausahaan adalah dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan perencana atau planner. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan, kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, pengertian kewirausahaan intern. Pengertian kewirausahaan intern adalah seseorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batas nasionalnya. Secara garis besar, pemikiran tentang kewirausahaan dapat dimulai dari masa prasejarah, kemudian masuk pada masa di mana pemikiran kewirausahaan dipengaruhi oleh ekonomi, atau pada masa klasik, neoklasik, dan proses pasar. Kesimpulan dari materi tadi ialah usaha adalah tentang melihat peluang, menciptakan ide baru, dan memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk meraih ide menjadi realitas pekerjaan. Saya Nathanael Weken, sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Ney Lumbu dengan nomor induk mahasiswa 200121000 kelas 3 CKBG. Saya akan menerangkan tentang makalah pertama dari tugas entrepreneurship, dan saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern. Pertama adalah pengertian usaha secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Secara umum, pengertian usaha adalah setiap aktivitas yang dilakukan melalui manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan juga ada pengertian usaha menurut para ahli. Pengertian usaha menurut para ahli di luar negeri. Pertama adalah Hooks dan Kapur. Hooks dan Kapur menjelaskan pengertian usaha, yaitu suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kedua adalah Straub dan Adler. Straub dan Adler menjelaskan pengertian usaha adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produk dan menjual barang-barang serta jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit tertentu. Kemudian ada juga pengertian usaha menurut ahli dari Indonesia. Pertama ada Harmaizar Z. Setelah itu, tujuan akhirnya adalah agar bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, serta diharapkan juga bisa memberikan penghasilan yang berkesinambungan. Dan kedua ada kewirausahaan. Kewirausahaan ialah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi dan menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang. Setelah itu juga ada pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Richard Cantillon, kedua menurut Thomas W. Zimmerer, ketiga menurut Norman M. dan Thomas. Setelah itu adalah konsep kewirausahaan. Ada 5 konsep dalam kewirausahaan yang wajib kita ketahui, yaitu salah satunya adalah kelincahan, daya tahan, setelah itu adalah kecepatan, kelenturan, dan kekuatan. Setelah itu adalah ada sifat kewirausahaan. Pertama, keinginan untuk berprestasi. Kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Ketiga,
prarasa terhadap risiko menengah. Keempat, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. Kelima, rangsangan untuk umpan balik. Nomor 6 adalah aktivitas energik. 7, orientasi ke masa depan. 8 ada keterampilan dalam perorganisasian, dan terakhir adalah sikap untuk terhadap uang. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan internasional. Kewirausahaan internasional adalah seorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batas nasional. Dan sekian dari saya, Nei Lumbu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Novieta Masihiro dari kelas 3C, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas mengenai pengertian usaha, kewirausahawan, dan kewirausahawan intern. Pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggerakkan tenaga, upaya kreativitas, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk, pemasaran, pengembangan produk, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Wirausaha adalah seseorang yang melakukan suatu usaha. Dengan kata lain, seseorang yang berani secara mandiri melakukan suatu usaha dengan kemampuan yang ia miliki. Pengertian kewirausahaan ialah kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Kewirausahaan juga suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan berbeda. Kewirausahaan secara bahasa terdiri dari kata dasar wirausaha dan imbuhan ke an. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Sehingga kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk melakukan usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kewirausahaan adalah ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas, serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan mewujudkan hasil karya tersebut. Seseorang wirausaha karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar. Dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan yang sejati. Fungsi kewirausahaan dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai peran penemu dan perencana. Sebagai penemu, wirausaha melakukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang yang meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pengertian kewirausahaan intern. Pengertian kewirausahaan intern adalah seseorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batas nasionalnya. Secara garis besar, pemikiran tentang kewirausahaan dapat dimulai dari masa prasejarah. Kemudian pada masa di mana pemikiran kewirausahaan dipengaruhi oleh ekonomi. Pada masa gerakan klasik, neoklasik, dan proses pasar. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Noviwatu Gigir dengan nomor induk mahasiswa 20012047 dari kelas 3C KBG. Pada saat ini, saya akan membuat video singkat tentang pengertian usaha, kewirausahawan, dan kewirausahawan intern. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, pasti di sini di antara kalian ada yang sudah mengetahui dan mungkin juga ada yang belum mengetahui tentang pengertian dari usaha. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya kreativitas, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk,
pemasaran, pengembangan produk sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang seperti kita atau orang lain dengan mengerahkan semua tenaga mereka, upaya kreativitas mereka, seperti merencanakan ide-ide, membuat sebuah produk, pemasaran, pengembangan produk, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Nah, di sini juga ada kewirausahawan, yaitu usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Kewirausahaan juga suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda. Di sini ada juga wirausaha, adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Sehingga kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, di sini seperti yang kita tahu, kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha, merencanakan ide-ide, serta membuat produk-produk itu secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, seperti menunggu produk-produk dari mereka atau menunggu ide-ide dari mereka. Itu seharusnya kita buat sendiri. Nah, definisi kewirausahaan, suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausaha karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki dari mereka, itu seharusnya kita buat sendiri. Nah, definisi kewirausahaan, suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausaha karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Nah, jadi di sini seorang kewirausahaan itu dia harus siap, berani, dan juga berani mengambil risiko dalam proses pembuatan dan juga merencanakan ide-ide. Dan juga jikalau nilai perhatian di pasar itu menurun, itu adalah sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Fungsi dari kewirausahaan dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu dan perencana. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha yang baru, merencanakan ide-ide peluang dalam meraih sukses. Nah, sedangkan secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Nah, kewirausahaan intern adalah seseorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batasan nasionalnya. Secara garis besar, pemikiran tentang kewirausahaan dapat dimulai dari masa prasejarah, kemudian masuk pada masa di mana pemikiran kewirausahaan dipengaruhi oleh ekonomi pada masa gerakan klasik, neoklasik, dan proses pasar. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih. Usaha dalam kewirausahaan secara sederhana biasa kita kenal dengan bisnis atau upaya untuk mendapatkan suatu pendapatan dari kegiatan secara ekonomis. Secara general, usaha tersebut berarti aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan untuk definisi dari kewirausahaan itu sendiri, yaitu
suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan kreativitas. Sedangkan ciri-ciri dari kewirausahaan yang pertama, mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Yang kedua, memiliki semangat tinggi dan optimis. Yang ketiga, berjiwa pemimpin dan tidak boros. Yang keempat, membuat keputusan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pengertian kewirausahaan intern, yaitu seorang entrepreneur adalah seorang pegawai perusahaan yang bertindak bagaikan seorang wirausaha, dan minat berusahanya dapat didorong oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri atau dari individu itu sendiri. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Marzana Bila Anuna dengan NIM 2001249, kelas 3C Konstruksi Bangunan dan Gedung. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang topik 1 dari mata kuliah Entrepreneurship, yaitu berjudul Pengertian Usaha, Kewirausahaan, dan Kewirausahaan Intern. Berikut penjelasan dari saya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung. Dalam bahasa Inggris, usaha adalah bisnis yang mempunyai beberapa makna, yaitu effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, affair, matter, action by an actor, etc. Jenis-jenis usaha. Usaha mikro adalah usaha yang produktif yang dimiliki orang per orang atau badan usaha yang telah diatur dalam undang-undang. Usaha mikro dibuat untuk menaikkan daya beli masyarakat. Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, yang memiliki sifat tradisional dan informal atau belum terdaftar di dalam badan hukum. Usaha mikro adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan. Usaha kecil dan menengah adalah usaha yang memberikan kontribusi pada suatu bidang yang signifikan dalam memacu perkembangan ekonomi, dan juga usaha yang dilihat dari skala usahanya. Contohnya dalam usaha rumah tangga hanya mempunyai pegawai 1-19 orang. Dan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan kekayaan yang bersih, bisa dikatakan hasil penjualannya lebih besar dari usaha. Usaha makro adalah usaha yang cangkupannya besar dan luas, usaha yang sudah go publik dan jangka panjang. Untuk meningkatkan usaha ini dilihat dari kinerja dan keuangannya. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah orang yang aktif, unik, berdaya guna, membuat sesuatu, serta bermanfaat bagi banyak orang. Kegiatan kewirausahaan memiliki proses yang dinamis demi menciptakan sesuatu yang disertai dengan model, sumber daya, waktu, serta resiko yang mungkin terjadi. Kewirausahaan merupakan proses dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan visi dan misi usaha. Karakteristik kewirausahaan yaitu yang pertama, percaya diri. Percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan dirinya sendiri terhadap pencapaian keinginan dan harapannya. Percaya diri sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Kedua, berorientasikan pada tugas dan hasil. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dan juga harus bertanggung jawab terhadap hasil dan tugas yang dilakukan tersebut. Ketiga, berani mengambil risiko. Dalam pengambilan risiko, para wirausaha selalu memperhitungkan secara matang terhadap keputusan yang akan diambil. Kepemimpinan yaitu suatu pengaruh yang diberikan kepada orang lain untuk mempengaruhi tindakan mereka melalui sebuah komunikasi baik berupa perintah maupun ajakan. Menjadi seorang wirausaha harus memiliki jiwa pemimpin untuk mencapai sebuah tujuan. Kelima, orientasi ke masa depan. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus memiliki pandangan dan visi ke depan sehingga wirausaha tersebut harus menjaga kontinuitas dari usahanya tersebut. Keenam, jujur dan tekun. Ketujuh, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kedelapan, mempunyai daya analisis yang baik. Menurut Hendro, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha berhasil adalah faktor peluang, faktor sumber daya masyarakat, faktor keuangan, faktor organisasional,
faktor perencanaan, faktor pengelolaan usaha, faktor pemasaran dan penjualan, faktor administrasi, faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, budaya, dan lokal, dan terakhir catatan bisnis. Poin terakhir yaitu kewirausahaan atau entrepreneur. Menurut James M. Higgins dalam Pane 2009, seorang entrepreneur adalah seorang pegawai perusahaan yang diberi wewenang untuk bertindak bagaikan seorang wirausaha atas nama perusahaan. Perusahaan memberikan bantuan serta mendorong para entrepreneur untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka. Simon Fogg mengatakan salah satu kunci keberhasilan seorang entrepreneur adalah memiliki daya tahan yang tidak cengeng dan tidak gampang patah semangat. Seorang entrepreneur juga harus berani dan sudi mempertaruhkan karir demi mewujudkan idenya. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ren Yanis, nomor induk mahasiswa saya 20012051, kelas 3 CKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Usaha, Kewirausahaan, dan Kewirausahaan Inter. Saat ini kita masuk di topik pertama dengan judul pengertian usaha. Pengertian usaha dalam kewirausahaan secara sederhananya biasa kita kenal dengan bisnis atau upaya untuk mendapat pendapatan dari kegiatan ekonomi. Secara general, usaha beraktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kunci dari pengertian usaha dalam kewirausahaan itu sendiri apabila usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan rutin tanpa berhenti. Menurut saya, tujuan usaha ada 4, yaitu yang pertama untuk kemaslahatan keluarga, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ketiga untuk kemakmuran bumi, yang terakhir usaha untuk bekerja. Selanjutnya kita masuk di topik kedua, yaitu pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari 2 kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Pengertian kewirausahaan adalah suatu untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Ada juga pengertian wirausahawan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Richard Cantillon, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri wirausaha. Menurut Norman Scarborough dan Thomas Zimmerer, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan. Menurut Thomas Zimmerer, usaha adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Selanjutnya kita masuk di topik ketiga, yaitu pengertian kewirausahaan inter. Secara singkat, kewirausahaan inter adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, antara lain kemampuan untuk memahami suatu kondisi, wawasan yang ada pada diri sendiri, mempunyai pengalaman pada bidang bisnis, adanya pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat mendapatkan wawasan kita, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Rian Disahwa, NIM 20012104 dari kelas 3C KBG, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern.
Tapi sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Secara umum, pengertian usaha adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan di sini juga ada pengertian usaha menurut para ahli. Ada yang dari luar negeri seperti Huges dan Kapor, Straub dan Adner. Dan ada juga dari Indonesia seperti Harmaizar, Karmajaya, Budi Prasetyo, dan lain-lain. Kemudian ada tujuan usaha. Tujuan utama dari usaha yang dijalankan adalah sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan. Dan tujuan akhirnya adalah agar bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan serta diharapkan juga bisa memberikan penghasilan yang berkesinambungan. Kemudian ada jenis-jenis usaha. Pertama ada usaha mikro. Kedua ada usaha besar, usaha kecil, dan terakhir perusahaan. Kemudian kita masuk pada kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah suatu usaha yang menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Dan di sini juga ada pengertian usaha menurut para ahli. Di antaranya ada Richard Centelen dan ada Thomas Zimweber dan Norman. Dan kemudian ada konsep kewirausahaan. Di sini ada 5 konsep. Yang pertama itu adalah kelincahan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan kekuatan. Dan tujuan dari kewirausahaan adalah pertama, untuk mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Kedua, untuk mensejahterakan masyarakat terangkat. Dan ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Dan di sini juga ada sifat kewirausahaan. Yang pertama yaitu keinginan untuk berprestasi. Kemudian ada keinginan untuk bertanggung jawab. Dan ketiga, prarasa terhadap risiko-risiko menengah. Kemudian ada pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. Selanjutnya ada rangsangan oleh umpan balik dan aktivitas energik. Kemudian ada orientasi ke masa depan, keterampilan dalam berorganisasi, sikap terhadap uang, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada beberapa jenis wirausaha, yaitu pertama usaha retail, kedua usaha startup bisnis, dan ketiga industri kreatif. Dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu apa sih itu kewirausahaan internasional? Jadi kewirausahaan internasional adalah seorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batasan nasionalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo, nomor induk mahasiswa saya 200121006, kelas 3C KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Usaha, Kewirausahawan, dan Kewirausahawan Inter. Kita masuk di topik pertama dengan judul Pengertian Usaha. Pengertian usaha dalam kewirausahawan secara sederhananya biasa kita kenal dengan bisnis atau upaya untuk mendapat pendapatan dari kegiatan ekonomi. Secara general, usaha berarti aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kunci dari pengertian usaha dalam kewirausahawan
itu sendiri apabila usaha yang dikerjakan dilakukan secara terus-menerus dan rutin tanpa berhenti. Menurut saya tujuan usaha ada 4, yaitu yang pertama untuk kemaslahatan keluarga, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ketiga untuk kemakmuran bumi, dan yang keempat untuk usaha untuk bekerja. Selanjutnya kita masuk di topik kedua, yaitu pengertian kewirausahawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari 2 kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Pengertian kewirausahawan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Ada juga pengertian kewirausahawan menurut para ahli. Menurut Richard Cantillon, kewirausahawan sebagai pekerjaan itu sendiri. Menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, kewirausahawan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahawan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Kita masuk di topik 3, yaitu pengertian kewirausahawan intern. Secara singkat, kewirausahawan intern adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, antara lain kemampuan untuk memahami kondisi wawasan yang ada pada diri sendiri, mempunyai pengalaman pada bidang bisnis, adanya pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada. Sekian presentasi dari saya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Theophilus Dondo, NIM 20012107 dari kelas 3C KBG. Di sore hari ini saya akan membawakan presentasi tentang kewirausahaan. Kita langsung masuk di latar belakang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir, kreatif, dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Lanjut ke pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, dan daya upaya untuk mencapai sesuatu. Lanjut ke pengertian usaha secara umum. Pengertian usaha adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lanjut ke masih tetap di usaha. Usaha juga dapat diartikan sebagai upaya atau kegiatan manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lanjut ke kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata wirausaha merupakan gabungan dari 2 kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, dan usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Lanjut masih di wirausaha.
kegiatan wirausaha berkembang menjadi entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Sebelum dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata berbahasa Prancis yaitu entreprendre yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Maka pengertian kewirausahaan adalah suatu untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Lanjut langsung ke definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan baru memiliki nilai tambah, bermanfaat, dan berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Lanjut ke tujuan wirausaha. Tujuan wirausaha adalah membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Lanjut langsung ke kewirausahaan internasional. Kewirausahaan internasional adalah pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batasan nasionalnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya untuk materi kewirausahaan ini. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Victory Pilat dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha, kewirausahawan, dan kewirausahawan intern. Pengertian kewirausahawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha, pertanggungjawaban ini berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan berjalannya suatu usaha, seperti tanggung jawab terhadap usaha yang dibangun, tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada, serta tanggung jawab terhadap pengelolaan hasil usahanya. Pengertian usaha. Pengertian usaha menurut para ahli. Menurut Harmaizer Z, definisi perusahaan atau dapat juga disebut bisnis yang merupakan bentuk bisnis yang terus-menerus melakukan kegiatan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan badan hukum. Menurut Hughes dan Kapor, sebagai Bukhari Alma mengutip dalam bukunya mengenai pengantar bisnis, menjelaskan usaha adalah kegiatan individu untuk melakukan suatu yang terorganisir untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 5 konsep dasar kewirausahawan. Yang pertama, kelincahan. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelenturan. Yang kelima, kekuatan. Dalam memainkan usaha, ketika seorang wirausahawan membuat perencanaan, pasti memiliki tujuan besar ataupun kecil. Kegiatan kewirausahawan ini berdampak pada kehidupan. Untuk lebih jelasnya, beberapa tujuan kewirausahaan yaitu mendukung munculnya usaha-usaha kecil, kesejahteraan masyarakat terangkat, menumbuhkan semangat berinovasi, keinginan untuk berprestasi. Sifat-sifat kewirausahawan. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, rasa terhadap resiko-resiko menengah, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan, rangsangan oleh umpan balik, aktivitas energik, orientasi ke masa depan, keterampilan dan pengorganisasian, sifat terhadap uang. Itulah pengertian usaha, kewirausahaan, dan kewirausahawan intern. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Leonardo Elias Ketuk. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah topik 1 tentang usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern. Yang pertama
Pengertian usaha. Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Pengertian usaha menurut para ahli. Yang pertama, Hughes dan Kapor. Hughes dan Kapor menjelaskan pengertian usaha yaitu usaha kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Straub dan Adner. Straub dan Adner menjelaskan pengertian usaha adalah usaha suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produk dan penjualan barang-barang serta jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi kesempatan dengan cara lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi. 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib kalian ketahui sebagai berikut. Kelincahan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan kekuatan. Hanya itu yang bisa saya dapat presentasikan. Terima kasih, selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Liki Maria Tumandu, NIM 20012038, kelas 3 CKBG. Pada saat ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai wirausaha. Yang pertama, pengertian usaha. Yang kedua, pengertian wirausaha. Dan yang ketiga, pengertian kewirausahaan inter. Demikian, simak videonya. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian usaha. Usaha atau enterprise secara sempit didefinisikan sebagai usaha bisnis atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dalam artian luas, usaha adalah ide yang teridentifikasi yang diwujudkan menjadi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara memuaskan. Menurut Mason, pada tahun 2000, usaha atau enterprise meliputi tindakan-tindakan yang mendorong seseorang untuk menjadi wirausaha dan melengkapi mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat bisnis sukses. Materi yang kedua yaitu pengertian wirausaha atau entrepreneur. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Orang pertama yang menggunakan entrepreneur atau wirausahaan adalah Richard Cantillon pada tahun 1725. Menurutnya, wirausaha adalah mereka yang menanggung resiko, pembelaan pada harga tertentu, dan menjual dengan harga yang tidak tentu. Berdasarkan pengertian tersebut, wirausaha adalah pedagang. Materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu pengertian wirausahawan intern atau entrepreneur. Menurut James M. Higgins dalam PEN pada tahun 2009, seorang entrepreneur adalah seorang pegawai perusahaan
yang diberi wewenang untuk bertindak bagaikan seorang wirausaha atas nama perusahaan. Demikian materi singkat dari saya. Saya Liki Maria Tumanduk menyampaikan terima kasih. Nama saya Marcelino Jeffreds Ole, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, NIM 2001-2040, kelas 3C KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai pengertian usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan internet. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggerakkan tenaga, upaya kreativitas, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk dan memasarkannya, mengembangkan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Wirausaha adalah seseorang yang melakukan suatu usaha, dengan kata lain, seseorang yang berani secara mandiri melakukan suatu usaha dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah definisi kewirausahaan. Kewirausahaan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan internasional. Pengertian kewirausahaan internasional adalah seorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batas nasionalnya. Secara garis besar, pemikiran tentang kewirausahaan dapat dimulai dari prasejarah, kemudian masuk pada masa di mana pemikiran kewirausahaan dipengaruhi oleh ekonomi pada masa gerakan klasik, non-klasik, dan proses pasar. Terima kasih. Itulah tadi presentasi saya mengenai makalah saya, makalah pengertian usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan internasional. Ketika dalam penyampaian makalah saya tadi, ketika memiliki hal-hal yang perlu dikritik, saya mohon agar membangun ketika saya akan melakukan tugas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Mariano Singal, NIM 2001-2041, kelas 3C KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan arti dan ciri-ciri kewirausahawan dan kompetensi pokok kewirausahawan. Pengertian dari kewirausahawan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Kewirausahawan juga merupakan sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru, di mana proses dalam mengerjakannya dilakukan dengan kreatif dan penuh dengan inovasi. Ciri-ciri kewirausahawan. Sifat yang harus dimiliki dalam kewirausahawan dalam membangun usaha di tahap awal, agar dapat mengetahui sifat-sifat harus diketahui dalam berwirausaha. Berikut ini adalah paparan sifat-sifat dalam kewirausahawan. Yang pertama, percaya diri. Orang yang harus memiliki percaya diri adalah orang yang sudah matang jasmani dan mental dalam berwirausaha. Karakteristik kematangan seorang adalah ia tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif dan kritis, emosionalnya stabil, tidak gampang tersinggung dan naik hitam, serta memiliki motivasi yang tinggi dalam membangun relasi terhadap orang lain. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestise. Kita akan mampu bekerja keras dengan baik serta memiliki kemampuan berorganisasi dalam satu kelompok. Kita dapat meminta masukan kepada orang lain yang memiliki pengalaman yang lebih banyak serta energi. 3. Pengambilan risiko. Wirausaha penuh risiko dan tantangan, seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku, dan sebagainya. Namun semua tantangan ini harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Namun dengan begitu, berwirausaha harus memiliki kemampuan untuk tidak mudah putus asa. Dalam membangun usaha, kita harus terus mencobanya sampai usaha kita dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Kompetensi pokok kewirausahawan. Kompetensi kewirausahawan dapat didefinisikan sebagai manajemen, dukungan dan pengembangan ide-ide dari pengusaha serta konsekuen serta berorientasi ke pasar. Kompetensi kewirausahawan merupakan kemampuan yang terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seorang pelaku usaha melalui pelatihan manajerial guna menghasilkan kinerja yang berbeda serta memaksimalkan keuntungan. Berikut adalah kompetensi yang dimiliki wirausahawan. Yang pertama, merencanakan sesuatu.
segala rencana bisnis untuk mencapai tujuan tertentu di berbagai bidang, termasuk keuangan pemasaran, proses produksi, penjualan, dan tim harus bisa direncanakan dengan matang. Yang kedua, kemampuan pemasaran. Memasarkan produk memerlukan skill khusus, sehingga orang-orang mau membeli barang atau memakai jasa wira swasta itu. Yang ketiga, kemampuan interpersonal. Kemampuan yang satu ini berhubungan dengan cara membangun dan memelihara hubungan positif dengan pelanggan klien, karyawan, investor, akuntan, dan pelaku bisnis lainnya untuk mencapai keberhasilan usaha. Kemampuan dasar manajemen. Meskipun seorang wira swasta suatu saat membutuhkan karyawan tertentu untuk menjalankan bisnisnya, maka ia harus tahu dengan benar sumber daya manusia yang terbaik bagi usahanya. Kesimpulannya yaitu kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Kewirausahaan juga merupakan sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru, di mana proses dalam mengerjakannya dilakukan dengan kreatif dan penuh dengan inovasi. Terima kasih, demikian presentasi saya. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Polupi, nomor induk mahasiswa 2001-2099, saya dari kelas 3 CKBG. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan entrepreneurship atau bisa dibilang kewirausahaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang usaha. Usaha di sini memiliki pengertian, yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya kreativitasan, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk, pemasaran, dan pengembangan produk. Untuk usaha ini memiliki banyak sekali definisi dari para ahli, tetapi di sini saya hanya mengambil 3 definisi para ahli, yaitu Hughes dan Kapor. Nah, menurut Hughes dan Kapor ini, usaha adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisir, untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada Budi Prasojo. Nah, menurut Budi Prasojo, usaha dalam ilmu fisika merupakan hubungan gaya dengan aktivitas perpindahan benda. Dan yang ketiga ada Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, yaitu usaha adalah upaya manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selain pengertian usaha, ada juga tujuan usaha, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, untuk bekerja, untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, selain tujuan, ada pun juga jenis-jenis usaha, yaitu yang pertama ada usaha mikro. Nah, usaha mikro ini adalah usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, ada usaha kecil. Adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Nah, yang ketiga ada usia menengah. Nah, usia menengah ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Nah, yang terakhir yaitu usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional, milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di sekolah. Nah, selain pengertian, tujuan, dan jenis-jenis usaha, di sini juga saya akan sebutkan langkah-langkah dalam membuka suatu usaha. Tapi di sini saya hanya mengambil sedikit saja dari banyaknya langkah-langkah untuk membuka suatu usaha. Yaitu yang pertama di sini ada siapkan mental, dan yang kedua siapkan modal, dan yang ketiga bidang usaha, dan keempat lokasi, dan yang terakhir adalah fokus. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan di sini memiliki pengertian yaitu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Kewirausahaan juga merupakan sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru, di mana proses dalam pengerjaannya dilakukan
dengan kreatif dan penuh dengan inovasi. Nah, selain usaha yang mempunyai definisi para ahli, begitu juga dengan kewirausahaan mempunyai definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Peter Drucker yang mempunyai pengertian adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua adalah Thomas. Pengertian kewirausahaan menurut Thomas adalah aplikasi kreativitas dan inovasi untuk menyelesaikan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi orang setiap hari. Ada juga ahli Andre. Kewirausahaan adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan bisnis yang inovatif. Nah, kewirausahaan juga mempunyai tujuan, yaitu menciptakan sesuatu yang baru agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Yang kedua, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang ketiga, menciptakan jalan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah asal. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan kehidupan diri sendiri serta masyarakat sekitar dari usaha yang dijalankannya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Yang terakhir yaitu membantu para pengusaha muda guna berkreasi dan berinovasi. Nah, selain mempunyai tujuan, kewirausahaan juga mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut: memiliki sifat kreatif dan berani, berkemauan keras, dan memiliki semangat yang tinggi, mampu menganalisa dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan yang tidak boros, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab, serta mengabdi pada bisnis yang dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian kewirausahaan intern. Nah, menurut James, dalam PEN 2009, seorang entrepreneur adalah seorang pegawai perusahaan yang diberi wewenang untuk bertindak bagaikan seorang wirausaha atas nama perusahaan. Perusahaan memberikan bantuan serta mendorong para entrepreneur untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka. Simon Fogg mengatakan salah satu kunci keberhasilan seorang entrepreneur adalah memiliki daya tahan yang tidak cengeng dan tidak gampang patah semangat. Seorang entrepreneur juga harus berani dan sudi mempertaruhkan karir demi mewujudkan idenya. Baik, itulah materi tentang usaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan intern. Semoga apa yang saya jelaskan itu dapat bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Muhammad Rafi Poluti. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningli Kesi Wilar, NIM 20012101, kelas 3C Konstruksi Bangunan Gedung Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha, pengertian kewirausahaan, pengertian kewirausahaan intern, ciri-ciri kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, dan tujuan kewirausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencapai kemakmuran hidup. Kalau berbicara tentang usaha, kegiatan untuk mencapai keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan intern. Menurut James M. Higgins, dalam PEN 2009, entrepreneur adalah seorang pegawai perusahaan
yang diberi wewenang untuk bertindak bagaikan seorang wirausaha atas nama seorang perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Pengambil resiko, kepemimpinan, keweresinilan, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Karakteristik kewirausahaan: bertanggung jawab, resiko, percaya, umpan balik, prioritaskan ke masa depan, semangat kerja, prestasi, dan keterampilan. Selanjutnya, yang terakhir, tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahaan berkualitas. Yang kedua, mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, membudayakan semangat wirausaha. Dan yang keempat, kesadaran wirausaha semakin meningkat. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Regiska Irene Doroseda, NIM 20012053, kelas 3C KBG. Dan pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang makalah topik 1, yaitu tentang pengertian usaha kewirausahaan dan kewirausahaan inter. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Berikut adalah jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dibanding usaha penengah. Yang ketiga, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha atau kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Yang berikut, perusahaan. Perusahaan merupakan badan ekonomi produktif yang independen dan diperhasilkan oleh individu atau badan hukum yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Kewirausahaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga atau dipikir untuk mencapai suatu maksud. Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik. Berikut adalah tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Yang ketiga, menimbulkan semangat berinovasi. Kewirausahaan internasional adalah seorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batas nasionalnya. Secara hasil garis besar, pemikiran tentang kewirausahaan dapat dimulai dari masa prasejarah, kemudian masuk pada masa di mana pemikiran kewirausahaan dipengaruhi oleh ekonomi, atau pada masa gerakan klasik, neoklasik, dan proses pasar. Demikian pembahasan saya tentang pengertian usaha kewirausahaan dan kewirausahaan internasional. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ritva Nifli Paiwanan,
Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan makalah topik 1 berjudul Kewirausahawan. Pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya efektivitas, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk pemasaran, pengembangan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Wirausaha adalah seseorang yang melakukan suatu usaha, dengan kata lain, seseorang yang berani secara mandiri melakukan suatu usaha dengan segala kemampuan yang ia miliki. Kewirausahawan ialah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Kewirausahawan secara bahasa terdiri dari kata dasar wirausaha dan imbuhan. Wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Contoh kewirausahawan, pada dasarnya seorang wirausaha melakukan suatu usaha dari produksi hingga menjual dengan usahanya sendiri, seperti membuat usaha kerajinan dari bahan limbah atau usaha-usaha jasa. Definisi kewirausahawan. Kewirausahawan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausaha karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Fungsi kewirausahaan dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu inovator dan perencana planer. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara ide, organisasi, dan sebagainya. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kewirausahaan intern adalah seseorang pengusaha yang melakukan bisnis melintasi batas nasionalnya. Secara garis besar, pemikiran tentang kewirausahaan dapat dimulai dari masa prasejarah, kemudian masuk di masa pemikiran kewirausahaan dipengaruhi oleh ekonomi. Demikian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiofani Swita Kareso dengan nomor induk mahasiswa 20012108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan usaha, kewirausahawan, dan kewirausahawan intern. Pertama, usaha. Usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya kekreativitasan, serta kepandaian untuk membuat suatu produk, memasarkannya, sampai pada pengembangan produk tersebut. Kedua, kewirausahawan. Kewirausahawan merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Yang terakhir, kewirausahawan intern. Menurut James M. Higgins, kewirausahawan intern atau intrapreneur adalah seorang pegawai perusahaan yang diberi wewenang untuk bertindak bagaikan seorang wirausaha atas nama perusahaan. Selamat malam, nama saya Victor Mundui, NIM 20012109. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kewirausahaan. Nah, yang pertama, konsep wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti.
wira dan usaha. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang dilakukan seseorang dengan segala kemampuannya untuk bertujuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, kalian juga pasti pernah mendengarkan istilah wirausaha dan ada juga istilah wirausahawan. Nah, apa perbedaan dari ketiga itu? Kalau tadi wirausaha lebih cenderung kepada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal melakukan upaya menggerakkan seluruh tenaga untuk memperoleh keuntungan. Nah, sedangkan kewirausahaan pada hakikatnya adalah sebuah sifat, ciri-ciri atau watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi kalau tadi wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berupa keberanian, kalau kewirausahaan lebih pada sifat wataknya. Kemudian yang ketiga tadi ada wirausahawan. Nah, kalau wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat atau menilai kesempatan, artinya kewirausahawan adalah orangnya. Bisa disimpulkan bahwa yang pertama wirausaha, kalau wirausaha adalah kemampuannya. Nah, kewirausahaan adalah sifat ciri atau wataknya, sedangkan wirausahawan adalah orangnya, subjeknya.